Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali diberikan nikmat. Kita bisa salat subuh berjamaah di masjid. Kita bisa diberikan kesempatan i'tikaf, duduk di masjid menunggu waktu syuruk sambil kita membaca tafsir Al-Qur'anul Azim. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus terus kita syukuri. Karena semakin kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Maka harus terus kita syukuri. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan untuk kita. Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dimudahkan jalannya menuju untuk menuntut ilmu, maka sejatinya Allah sedang mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita niatkan hadirnya kita di majelis ilmu ini bagian dari taat kita kepada Allah, bagian dari jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja. Pagi ini kita sudah sampai di ayat ke 23. Jadi silahkan dibuka Al-Qur'annya. Pagi ini kita sampai di ayat 23 surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian fi raibin masih ragu atau masih dalam keraguan, mimma nazzalna, tentang apa yang kami turunkan, maksudnya tentang Al-Quran, ala abdina, yang kami turunkan terhadap hamba kami. Jika kalian masih tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, jika kalian masih ragu tentang Al-Quran ini, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkan, maka buatlah bi suratin, dengan satu surat saja, min misli, yang mirip dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil semua teman-teman kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian merasa benar. Jadi ayat ini lebih kepada tantangan. Fa in lam taf'alu,
maka kalian tidak akan pernah bisa memperbuatnya. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa. Kalian tidak bisa membuatnya. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa. Fattakun nar, maka takutlah kepada neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang wakutnya, yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ini makna secara umum. Kalau kita telisik kembali, kita ini baru bahas surat Al-Baqarah itu 22 ayat. Ayat 1 sampai 20 itu Allah menjelaskan tentang 3 tipe manusia. Jadi Allah katakan bahwa manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Orang yang beriman, orang kafir, orang munafik. Ayat 1 dan 5 berbicara tentang ciri-ciri orang beriman. Ayat 6 dan 7 berbicara tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 20 berbicara tentang orang munafik. Selesai menjelaskan tentang pembagian manusia, maka ayat 20-21 itu berbicara tentang ketuhanan. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jadi surat Al-Baqarah ini, setelah penjelasan tentang manusia, penjelasan pertamanya adalah tentang ketuhanan, bagaimana kita menyembah Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Kata Allah, sembahlah aku, ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, karena aku yang menciptakan kalian. Jadi kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang ciptakan kita. Karena Allah yang kasih kita rezeki. Allah yang turunkan hujan buat kita. Allah yang memberikan kita nikmat dari semuanya. Maka bagaimana mungkin kita menyembah kepada selain Allah? Cuman kadang-kadang muncul pertanyaan, kok kita bisa nggak taat sama Allah, nggak patuh sama Allah, padahal semua yang ada di kita adalah Allah yang kasih. Allah kasih penglihatan, Allah kasih tangan, Allah kasih kaki, kasih rumah, kasih ini, kasih itu, semuanya. Tapi kita tak taat sama Allah. Itu adalah orang-orang yang rusak akalnya. Rusak akalnya. Saya tanya sama bapak-bapak saja. Kalau ada seorang berkata, seseorang yang baik sama bapak, bapak dikasihnya rumah di Geraha Bunga, dikasihnya mobil 1. Pertanyaannya, bakal patuh, bakal taat nggak kalau dia nyuruh? Kalau dia manggil cepat nggak datang? Kita dikasihnya rumah, dikasihnya mobil, taat nggak? Patuh nggak? Cepat nggak kalau dipanggil datang? Pasti cepat. Jangankan dikasih rumah, dikasih bebas kontrak aja selama setahun, itu pasti kita senang banget. Pasti kalau disuruh kita mau. Nah, ini Allah kasih semuanya kepada kita. Tapi kadang-kadang apa yang dilarang oleh Allah masih kita lakukan. Jadi ayat 20-21 itu berbicara tentang ketuhanan. Bagaimana kita menyembah Allah, karena Allah yang ciptakan kita, karena Allah yang kasih kita rezeki, karena Allah yang turunkan hujan semuanya untuk kita. Lalu kemudian setelah berbicara tentang ketuhanan, maka pagi ini 23-24 itu berbicara tentang kenabian. Siapa yang meragukan kenabian? Jadi setelah berbicara tentang ketuhanan, la ilaha illallah, maka setelah itu adalah Muhammadur Rasulullah.
Nah, ayat 23 dan 24 ini berbicara tentang masalah kenabian. Jadi runutannya begitu pembahasannya. Jadi setelah bicara tentang ketuhanan, bicara tentang kenabian. Jadi lengkap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Allah tentang bicara kenabian? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Dan jika kuntum di sini ini fi'il madi, berarti artinya itu masih ragu. Jadi kalau kalian tetap dalam keraguan, berarti ayat ini enggak sekali turun. Jadi ketika Al-Quran turun tuh mereka ragu. Terus turun lagi masih ragu. Turun lagi masih ragu. Makanya wa in kuntum fi raib. Kalau kalian masih tetap dalam keraguan, fa'tu bi suratin min misli. Maka datangkan satu surat saja. Nah, sebetulnya ayat ini nih, fa'tu bi suratin min misli ini adalah ayat yang disebut dengan Madaniyah karena turun di Mekah. Sebelumnya yang mirip-mirip dengan ayat ini itu juga banyak. Banyak. Jadi tantangan untuk membuat yang sama dengan Al-Quran itu enggak satu ayat, tetapi banyak ayat. Ketika di Mekah ada juga tantangan. Ya. Faktu datangkan dengan yang semisal dengan Al-Quran. Lalu ada juga ayat faktu bi asrin bi asuratin bimisli. Datangkan 10 surat yang mirip dengan Al-Quran. Dan ayat faktu bi suratin ini itu adalah ayat yang terakhir, tantangan yang terakhir. Tantangan pertama itu datangkan yang semisal dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Enggak bisa. Lalu ditantang berikutnya, tantangan datangkan dengan 10 ayat surat yang sama seperti Al-Quran. Enggak bisa juga. Nah, ini yang terakhir. Datangkan satu surat saja. Kalau kalian masih ragu, datangkan satu surat saja. Padahal kalau orang kafir itu mau, ya. Kalau orang kafir itu mau, dan pasti mereka punya keinginan yang kuat untuk itu. Karena untuk membantah ini, kemukjizatan ini, kalau bisa orang kafir itu buat satu surat, maka Al-Quran ini langsung hilang mukjizatnya. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa. Dan tantangan ini berlaku untuk semuanya. Baik yang ahli bahasa, baik yang ummi, baik orang-orang hebat, orang kafir Quraisy itu silakan. Silakan. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan, kullain ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang sama seperti Al-Quran, la ya'tuna bimisli, maka mereka tidak akan pernah bisa membuatnya. Artinya, kalau orang yang betul-betul paham tentang Al-Quran, yang mengerti dengan tata bahasa Al-Quran, yang dia, karena kalau kita orang Indonesia nggak begitu paham. Tapi kalau orang Arab, ketika dia dibacakan Al-Quran kepadanya, maka kalau dia orang yang ahli bahasa, kayak itu ahli, orang terpelajar, maka dia akan langsung berkata,
ini pasti bukan ciptaan manusia. Pasti. Jadi kalau ada orang Arab itu dengar Al-Quran, orang yang terpelajarnya dengan Al-Quran, maka ketika melihat tata bahasa Al-Quran, dia akan langsung ngomong, ini bukan ciptaan manusia. Pasti. Makanya kenapa Sayyidina Umar itu ketika adiknya baca Al-Quran itu langsung masuk Islam? Ya. Karena dia ngerti, oh ini syair, atau ini kata-katanya ini pasti bukan ciptaan manusia. Saking indahnya, saking dalamnya, saking hebatnya. Tapi kalau orang biasa mungkin dia nggak begitu paham, bagi dia biasa aja. Tapi kalau orang Arab yang betul-betul ngerti tentang tata bahasa, tentang keindahan, tentang ini itu, maka dia akan langsung ngomong, ini bukan ciptaan manusia. Dan ini juga dikatakan di dalam Al-Quran, ya, surat Yunus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah. Ya. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Karena Al-Quran itu menjelaskan, membenarkan Taurat dan Injil. Isinya membenarkan Taurat dan Injil. Wa tafsilal kitab la raiba fi. Kemudian menjelaskan kitab-kitab yang terdahulu itu la raiba fi, yang tidak mungkin kita ragu, min rabbil alamin, bahwa ia dari Tuhan sekalian alam. Jadi kalau dilihat isi Al-Quran itu enggak masuk akal kalau itu ciptaan manusia. Bicara tentang sains, bicara tentang kitab-kitab terdahulu, berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi, berbicara tentang hal-hal yang, dan itu semuanya membenarkan. Benar. Syair itu, Pak, kalau di Arab itu semakin jelimet, maka disebut semakin indah. Semakin orang nggak paham, syair Arab tuh semakin orang nggak paham, itu dianggap keseniannya sangat indah. Al-Quran enggak. Al-Quran itu dia nggak jelimet, enak dibaca, enak dipahami, enak, tapi indah. Syair-syair Arab itu isinya itu kebanyakan bicara tentang perempuan, tentang khamar, tentang harta, tentang kuda, tentang perang. Itu disebut yang indah itu. Semakin banyak dustanya, semakin indah. Itu syair Arab. Kamu bagaikan rembulan yang begini. Ya kan? Itu kan dusta semua itu. Tapi Al-Quran dia indah tanpa ada dusta satupun. Ya. Makanya Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Nabi punya. Karena memang setiap Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa kata Nabi? Dan aku sangat bersyukur aku diberikan mukjizat Al-Quran. Ya. Dan mukjizat Al-Quran itu sampai akhir zaman. Taurat, Injil itu kitabullah, tapi bukan mukjizat. Nah, kalau Al-Quran kitabullah, mukjizat. Maka berbeda antara Al-Quran dengan Taurat dan Injil. Makanya Taurat dan Injil bisa dirubah orang. Tapi kalau Al-Quran tak akan bisa dirubah orang, dan tak akan pernah bisa.
Kalau bicara tentang mukjizat Al-Quran, nggak selesai kita. Bahasannya nggak selesai. Ya. Satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh ribuan manusia, jutaan manusia. Yang kalau diperdengarkan kepada siapapun, tenang jiwanya, tenang hatinya. Itu Al-Quran. Maka ayat ini adalah tantangan ya, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang masih meragukan Al-Quran ini turun bukan dari Allah. Fa'tu bisuratin, buat saja satu surat. Wad'u syuhada'akum, panggil semua ya, panggil semua teman-teman kamu, semua kelompok-kelompokmu, dari jin, dari manusia, dari apapun itu, panggil, buat satu surat saja, mim misli, yang sama seperti Al-Quran. Silahkan. Padahal kalau kita bicara tentang satu surat, dalam Al-Quran itu kan ada surat yang pendek-pendek. Ada surat Al-Kautsar, ada surat Al-Asri, ya kan? Ada surat Al-Ikhlas, cuma 4 ayat aja. Tapi sampai sekarang nggak ada kan satu pun yang mampu. Nggak ada. Nggak ada yang mampu. Nah, inilah yang disebut dengan mukjizatnya Al-Quran. Ya, nggak ada satupun yang mampu. Nggak ada satupun yang mampu ini. Ya, kata para ulama, penyebabnya 2. Pertama, karena memang betul-betul nggak mampu. Yang kedua, karena Allah meletakkan ketidakmampuan itu tak bisa. Jadi umpama nih Pak, ada orang yang pengen coba buat satu surat. Sekarang ingat dia tuh, saya akan buat satu surat. Udah dipikir. Pas mau nulisin nggak bisa. Nggak bisa. Karena Allah membuatnya nggak bisa. Nah, itu mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang ingin merubah cetakan Al-Quran umpama gitu, pasti ketahuan. Karena Allah yang menjaga Al-Quran itu. Pertama, karena ketidakkemampuan manusia untuk membuat satu surat itu. Kedua, kalaupun ada yang bisa, dia nggak akan mampu membuatnya. Allah buat hatinya supaya nggak bisa membuat itu. Nah, itulah kemukjizatan Al-Quran. Jadi luar biasa. Coba kita lihat. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ya. Al-Quran itu ayatnya disusun rapi. Summa fusilat min ladun hakimin khabir. Ya, dijelaskan secara terperinci. Ya. Jadi susunannya rapi, penjelasannya terperinci. Itu Al-Quran. Al-Quran isinya ya makna-maknanya jelas, ayatnya rinci, bacaannya fasih. Ya, semua orang bisa baca. Semua orang bisa baca. Ya. Kalau kita pergi ke Chechnya, ke Rusia, bagian-bagian sana, bacanya sama. Mereka bisa baca. Coba kasih tulisan bahasa Indonesia, belum tentu mereka bisa baca. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi luar biasa. Dan dalam Al-Quran nggak ada dusta, nggak ada ini, nggak ada ini. Semuanya jelas. Ya. Dan kalau Al-Quran itu ngomong sesuatu gitu, itu umpamanya ngomongin surga, itu kita langsung
akan dibawa ke suasana yang betul-betul kita pengen untuk ke sana. Kalau orang paham ya. Coba umpamanya surat As-Sajadah itu kan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada yang mengetahui surga itu, tak ada yang mengetahui, orang yang mengetahuinya. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang tak, istilahnya nikmatnya itu tak ada yang pernah dilihat oleh mata. Itu kan bahasanya luar biasa itu. Tak pernah dilihat oleh mata. Ini kita pengen tuh, kayak apa sih sebenarnya surga itu? Kan bahasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya karena tersembunyi di dalam jiwa manusia, tak pernah dilihat oleh mata. Kayak apa ya surga itu? Itu kalau Al-Quran cerita tentang surga, kita jadi pengen di sana. Wa fiha ma tastahi anfus wa talazzu a'yun wa antum fiha khalidun. Surga itu ada di dalamnya apa yang kita inginkan ada. Wa talazzul anfus, dan enak dipandang mata. Ini apa surga itu? Itu artinya apa? Al-Quran itu kalau menjelaskan sesuatu dan kita paham gitu, itu enak banget. Kita pengen untuk kesana. Begitu juga kalau berbicara tentang itu tentang tarhib lah. Ya. Kalau bicara tentang peringatan, itu luar biasa lagi. Amintum ayyakhsifa bikum janibal bar, kata Allah. Apa kalian merasa aman ketika Allah balikkan bumi kepada kalian? Itu jadi takut kita tuh. Apakah kalian merasa aman kalau Allah balikkan bumi ini? Dan itu pernah terjadi. Amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ardha fahiya tamur. Am amintum fis sama'i yursil 'alaikum hasiba. Atau kalian merasa aman kalau seandainya Allah berikan kepada kalian itu angin atau awan yang berisi batu. Merasa aman kalian? Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu kita semakin, oh iya, ini pasti bukan ciptaan manusia. Makanya tak ada satupun yang bisa membuatnya. Maka dikatakan fa in lam taf'alu, maka kalian tak akan bisa membuatnya. Lalu kemudian dikatakan walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa sampai hari kiamat. Ada kata lan di situ. Lan itu maksudnya adalah tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Jadi kalian nggak bisa dan tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada orang ingin coba-coba membuat yang semisal satu surat saja, tak akan pernah bisa. Itulah kehebatan Al-Quran. Fattakun nar, maka takutlah kamu kepada neraka. Allati waquduhan nasu, yang wakut itu bahasanya itu adalah, kalau dalam bahasa Arab wakut itu sesuatu yang dicampakkan ke dalam api, apinya menjadi besar, itu disebut wakut. Bisa bensin, bisa kayu bakar, bisa apapun itu, asal kalau dimasukkan ke dalamnya apinya jadi besar, itu namanya wakut. Nah, wakutnya neraka itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu.
Jadi bahasanya itu neraka itu ya bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Makanya dikatakan dalam surat Al-Jin itu wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Orang-orang yang menyimpang itu nanti akan menjadi kayu bakarnya neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasaba jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian orang-orang kafir dan apa yang kalian sembah itu nanti akan menjadi masuk ke dalam neraka dan sebagai bahan bakar neraka. Jadi kita harus wanti-wanti, harus menjadi perhatian. Lalu pertanyaannya, batu di sini maksudnya apa? Para ulama mengatakan sepakat hijarah di sini, batu di sini itu adalah batu kibrik. Batu kibrik itu batu pemanti api. Jadi kalau dimasukkan batu itu, apinya menjadi besar. Kalau sekarang orang biasanya nyebutnya dengan batu bara. Batu bara itu katanya, saya pernah tahu juga sih, katanya batu bara itu kalau adalah untuk sebagai bahan bakar. Nah, jadi nanti di neraka itu kalau sudah hampir mau sedikit apinya, dilemparkanlah batu kibrik itu supaya apinya menjadi besar. Cuman bedanya batu bara dengan batu bara dunia dengan batu kibriknya neraka itu, ya, batu kibriknya neraka itu kata para ulama batunya hitam dan baunya lebih parah dari nanah dan darah. Jadi itulah bahan bakar neraka. Maka harus kita wanti-wanti jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kullama khabat zidnahum sya'ira. Ketika api jahanam itu hampir padam, zidnahum sya'ira, kami tambah lagi nyalanya. Ada sebuah hadis yang cukup terkenal. Kullu mu'zim finnar. Setiap yang menyakitkan itu pasti masuk neraka. Pasti ada di neraka. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, orang yang menyakitin orang masuk neraka. Kalau orang nyakitin masuk neraka. Tapi ada yang memahami hadis ini katanya, kullu mu'zim finnar. Apapun yang menyakitkan pasti ada dalam neraka. Apapun yang menyakitkan di dunia ini. Apa yang kita takutkan? Ular berbisa yang melilit badan, oh pasti ada neraka. Kalajengking, kita takut kalajengking berbisa, pasti ada di neraka. Apapun yang menyakitkan, dipukul, dihancurkan badannya, sakit, ada di neraka. Kullu mu'zin finnar. Setiap yang menyakitkan itu ada di neraka. Dan itu sebagai balasan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi enggak ada enaknya di neraka itu. Maka kalau ada bahasa-bahasa orang-orang yang enggak jelas itu, orang-orang liberal itu, enggak apa-apa lah masuk neraka, kan bisa ketemu ini, bisa ketemu ini. Hancur. Karena di neraka itu adalah mu'zin, tersakiti. Jadi jangan pernah punya cita-cita enggak apa-apa saya masuk neraka, enggak. Uiddat lil kafirin. Uiddat, yang neraka itu uiddat, disiapkan untuk orang-orang yang kafir.
kafir kepada Allah dan Rasul, ingkar kepada Allah dan Rasul. Dan juga dari ayat ini kita tahu dan paham bahwa berarti neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Kenapa? Ini dikatakan wa'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Berarti sudah siap neraka itu hari ini. Nah, karena sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Makanya ada hadis yang sangat terkenal itu surga dan neraka bantah-bantahan. Ya. Nah, itu ada hadisnya. Surga dan neraka ngobrol. Itu ada hadisnya. Artinya apa? Neraka dan surga itu sudah ada. Nah, mereka sedang menunggu penghuni-penghuninya. Nah, maka kita harus ada satu hadis lagi yang cukup untuk menjelaskan bahwa neraka itu sudah ada. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam suatu hadis yang cukup terkenal, sami'na wajbah faqulna ma hadhihi. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika kami mendengar gemuruh yang sangat luar biasa besarnya. Ini lagi jalan sama Rasulullah, lalu kemudian ada gemuruh yang sangat besar, nggak kayak biasa. Faqulna ma hadhihi. Maka kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ma hadhihi, ini apa ya Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hadza hajar ulqiya bihi min safir jahannam munzu 70 sanal an wasala ila qa'riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gemuruh ini yang waktu itu adalah batu yang dilemparkan dari tepi neraka jahanam 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai dasarnya, nyampe ke dasarnya. Berarti coba bayangkan berapa dalamnya neraka itu. Satu batu dicampakkan ke dalamnya 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Nah, tenang, neraka itu nggak akan berdesak-desakan, berarti luar biasa dalamnya. Maka betul-betul harus, nggak ada pilihan hidup, nggak ada pilihan hidup kecuali masuk surga, kecuali taat, kecuali apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Jangan pernah menyakiti, kullu mu'zim finnar, apalagi menzalimi, terutama yang maaf-maaf punya jabatan di kantor, di rumah, jadi anggota DPR, kerja di pemerintahan. Kalau kebijakan kita itu menyakiti orang lain, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi sengaja. Itu bayangkan saja itu. Maka jangan kira mudah, jangan dikira enak. Oh, saya jadi anggota dewan lah, saya jadi inilah, saya jadi itu. Sempat kita membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, jangan. Jadi dosa yang paling besar itu adalah dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, kita umpamanya sholat lalai, kita taubat,
langsung sama Allah. Nggak ada urusan sama manusia. Tapi kalau sama manusia, selama orang itu belum memaafkan kita, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhubungan dosa itu dengan manusia. Jangan pernah. Karena paling berat. Nah, coba bayangkan kalau kita menzalimi ribuan orang, ratusan ribu orang, gimana minta pertanggungjawabannya? Maka tak mudah jadi pemimpin. Artinya apa? Ya, kita wanti-wanti, kita jaga diri kita. Ya, fattakunna. Ya, takutlah kamu kepada neraka. Jaga dirimu, keluargamu, sanak familimu dari neraka. Nah. Balik lagi ke faktu bisuratin misli tadi. Datangkan satu surat saja. Nah, kalau bicara tentang satu surat ini kan tantangannya secara umum. Ya, bisalah datangkan surat Al-Asr umpama, ya kan? Atau surat Al-Kautsar. Dan ini dulu pernah dicoba oleh Musailama Al-Kadzdzab, nabi palsu. Nah, apa kata Sayyidina Amr bin As? Ya. Annahu wafada ala Musailama Al-Kadzdzab qabla Aisyah. Sayyidina Amr bin As ini pernah bertemu dengan Musailama Al-Kadzdzab. Ya. Lalu kemudian Musailama Al-Kadzdzab itu bertanya kepada Sayyidina Amr bin As, ya, ma anzala ala sahibikum min Makkah fi hadzal hin. Apa yang diturunkan, ya, kepada temanmu di Mekah. Ya. Apa ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada temanmu di Mekah? Itu bahasa Musailama Al-Kadzdzab kepada Sayyidina Amr bin As. Ya. Kemudian kata Sayyidina Amr bin As, ya, laqad anzala alaihi suratun wajizah balighah. Ada satu surat yang diturunkan kepada Muhammad yang suratnya pendek tapi dalam. Dia tanya, "Mahya, apa itu?" Lalu dibacakanlah oleh Sayyidina Amr bin As, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika itu dibacakan, apa kata Musailama Al-Kadzdzab? Oh, aku juga sama. Aku juga diturunkan surat yang sama kepadaku. Bunyinya apa? Mahwa, ditanya oleh Sayyidina Amr bin As. Apa itu? Lalu dia berkata, iya wabir, innama anta aznan wasadir wasairka hakir fakir. Jadi ini surat yang istilahnya untuk menandingi Al-Asr, yang dibuat oleh Musailama Al-Kadzdzab. Tapi apa artinya? Ya wabir, hai kelinci, innama anta aznan wasadir. Ya, sesungguhnya kamu punya dua telinga dan satu dada. Wasairuka hakir fakir. Sedangkan selain itu pendek dan kurus. Ketika Sayyidina Amr bin As mendengar ini, maka dia langsung ngomong, lu memang nabi palsu. Ini semua orang tahu, nggak perlu jadi ayat. Bahasanya gitulah. Bahasa kalau kita ngomong kasarnya, goblok lu gitu. Dan itu jadi memang begitu. Ada juga tuh yang untuk menandingi Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Dibuat juga sama dia. Inna a'tainaka difda. Rijluhu arba, sautuhu ka'ka. Apa artinya? Inna a'tainaka difda. Ya. Telah diberikan kepada kami kadifda. Kadifda itu kayak apa ya? Yang buat umpan pancing itu apa namanya? Ini inna a'tainaka kadifda. Kami berikan kepadamu kadifda. Rijluha arba, kakinya 4, sautuhu ka'ka. Suaranya ka'ka. Yang biasanya buat umpan pancing sama orang yang lompat-lompat itu, Pak. Aduh. Kok saya tahu hewannya tapi enggak. Aduh, apa namanya? Kata. Jadi kadifda itu kata. Inna a'tainaka kadifda, ya. Kami berikan kepadamu kata, ya kan? Rijluhu arba, kakinya 4, sautu ka'ka, suaranya ka'ka. Nah, itu ayat yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Tapi dari situ kita mengerti, oh ternyata bego sekali gitu. Padahal Al-Qur'an itu beda. Balighah, dalam, terperinci. Jadi poinnya, ya, Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Yang isinya itu menyesuaikan seluruh masa, seluruh zaman sampai hari kiamat. Peristiwa itu terus berulang dan Al-Quran selalu bisa menjelaskan. Jadi kalau ditanya sama orang, apapun permasalahan hidup ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada, pasti ada. Cuman kita aja yang tidak menemukan. Atau ya gimana mau menemukan? Kita aja baru baca tafsirnya, baru ayat 24, ya kan? Kalau orang yang sudah bisa baca, yang tahu isi Al-Quran itu, semua permasalahan hidup ini selesai Al-Quran. Semua persoalan bangsa ini selesai sama Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita umur panjang, paling tidak kita bisa membaca, memahami semua isi Al-Quran. Ya kan? Udah 24 ayat. Tinggal 6.000-an sekian lagi. Kalau 1 bulan 2 ayat kan ya berarti ya panjang umur kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan silakan. Jadi pagi ini kita berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran, tentang kenabian, ya, bicara tentang bagaimana kita taat dan patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini bicara tentang tantangan Allah terhadap siapapun orang-orang kafir, ya, yang sampai sekarang tantangan itu tak akan pernah bisa mereka jawab. Sampai hari kiamat pun mereka tak akan bisa menjawab tantangan itu. Mendatangkan 1 surat saja, walaupun suratnya pendek 3 ayat saja, mereka tak bisa sampai hari kiamat. Dan itu adalah kemukjizatan Al-Quran. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Pak Edi. Waalaikumsalam. Tafsir Al-Quran yang kita bahas, saya merasakan betul satu tanggung jawab moral yang harus kita buat dalam kaitan kita sebagai seorang muslim, tapi mengemban amanah untuk melaksanakan nilai-nilai di dalam Islam. Terlebih lagi ketika kita
bertanggung jawab bersama. Konkretnya adalah kaitan dengan masuk kita ini barangkali di forum yang baik ini pimpinan kepada saran. Saya terpikir betul apa yang tadi yang dikatakan, dan insya Allah kalau kaitan dengan kebijakan, kaitan dengan itu, misalnya saya tugas mencoba kita untuk tetap amanah, untuk tetap melaksanakan prioritas yang mau kita. Nah, untuk kaitan dengan masjid kita ini kan kita masih punya tanggung jawab PR kita bersama kaitan dengan penyelesaian kalau kita ubah, terus kemudian tata kelola masjid kita. Mungkin ada saran masukan sehingga ini saya cara pribadi gitu ya, biar kita tidak punya beban terhadap tanggung jawab ini, karena kalau lihat dari tafsir tadi itu tanggung jawab yang besar bagi kita, jangan sampai kita tidak amanah gitu ya. Jadi saya dalam hati masih terus terngiang, dan makanya saya sambil baca juga apa kira-kira berpikir umur juga sudah selesai, terus kemudian jamaah dan warga muslim juga mendorong untuk mensupport kita dalam kaitan penyelesaiannya, terus dikait dengan dana-dana yang masih kurang. Itu pun juga warga muslim yang di luar. Karena saya berpikir gini, masjid kita ini sangat-sangat strategis sekali dan sangat diminati oleh musafir. Makanya dalam satu konten saya di TikTok saya buat itu maupun di YouTube itu, ternyata jamaah kita yang hadir bahkan menikmati nasi cuma berkat itu, ada beberapa warga kita yang jamaah kita musafir itu dari beberapa tempat yang lain, dan itu berulang hadir di tengah kita. Jadi barangkali menjadi sebuah pemikiran. Nah, kira-kira apa nih strategi kita untuk mengajak warga muslim khususnya Gabungan dan umumnya sekitar dan juga keseluruhan warga muslim untuk terdorong ikut mensupport, ikut memberikan donasinya untuk penyelesaian tugas. Terus kemudian kita punya rencana kalau kemarin Pak di samping itu memaparkan kita nanti ingin punya belakang itu kamarnya mertua atau ruang TPG dan sebagainya. Maka mungkin ada saran masukan sehingga saya menjadi bagian proses itu juga seperti yang aku sebutkan di dalam tafsir tadi, jangan sampai kita mendapatkan amanah itu kita tidak maksimal, jadi kita berusaha untuk maksimal amanah itu. Silakan. Wah, panjang itu ya Pak Edi ya. Memang kayaknya kita harus duduk itu. Cuman poinnya ada beberapa hal yang mungkin kita sadari bahwa tugas manusia itu berusaha. Masalah berlaku sebaik mungkin. Masalah apa yang terjadi, masalah bagaimana, itu adalah urusan Allah. Sama seperti ngaji, pengajian yang kita adakan rutin setiap hari Ahad pagi. Siapa yang nggak tahu? Semua tahu. Tapi kemudian yang nggak datang gimana? Iya, nggak datang ya nggak apa-apa. Bahasanya simpelnya gitu. Yang nggak datang gimana? Yang nggak datang ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena masalah hidayah itu bukan urusan kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa masalah hidayah itu masalah hati. Allah yang tetapkan. Kenapa orang nggak ke masjid? Ya. Kenapa orang nggak ke masjid? Itu jawaban alasannya bisa banyak.
kebanyakannya disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi dalam bahasa fikihnya itu, orang kalau nggak mau dia dekat ke masjid, nggak mau ke masjid, biasanya penyebabnya karena hatinya tertutup. Ini mohon maaf nanti kalau bisa heboh juga tuh, berarti yang nggak ke masjid tuh tertutup hatinya, bisa jadi gitu juga. Tapi poinnya biasanya orang yang nggak mau datang pengajian ke masjid, tidak datang sholat ke masjid, tidak mau dekat dengan masjid, itu biasanya hatinya tertutup. Dan itu biasanya, kenapa hatinya tertutup? Ada hal-hal yang membuat hatinya tertutup itu. Bisa disebabkan karena dosa-dosa masa lampau, bisa disebabkan karena Allah memang tutup hatinya, nggak ada hidayahnya sama sekali. Dan kita yang sudah ke masjid memang jangan merasa bahwa kita lebih baik, nggak begitu juga. Tetapi biasanya begitu. Terus bagaimana menggerakkan hati orang? Menggerakkan hati orang bukan kita, Allah yang menggerakkan. Nggak bisa, anak sendiri nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kan semua punya anak nih. Mana anaknya sholat ke masjid subuh? Nggak bisa. Sedekah juga gitu, infak juga gitu. Nggak bisa kita maksa orang untuk berinfak ke masjid kita, nggak bisa. Jadi ini rumah Allah. Kalau saya secara pribadi, tugas kita hanya menyampaikan. Setiap Jumat sampaikan, kita ada pengumuman ini itu dan lain sebagainya. Kalau masalah nyumbang itu urusan Allah. Toh alhamdulillah, ya. Toh alhamdulillah. Ya semuanya Allah ini. Ya. Memang kadang-kadang keinginan kita itulah yang pada akhirnya menjadi beban bagi kita. Dan kita jangan perlu terbebani juga dengan itu. Saya pengen masjid saya segera selesai, saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Nah kadang-kadang pengennya itu di situ masuk setan. Ya. Serius, kadang-kadang di situ masuk setannya itu. Jadi pengennya itu bukan lagi karena Allah, tetapi karena keinginan pribadi. Ini yang kadang-kadang perlu harus kita pikirkan juga. Jadi kalau saya, ini dari saya ya, secara pribadi kita tetap usahakan, kita tetap share, kita tetap sebarkan informasi, baik bagaimana meramaikan masjid, bagaimana membangun masjid, bagaimana ini. Tapi masalah yang lain biar Allah yang atur. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita atur dalam hidup ini. Karena semua Allah yang tetapkan, Allah yang atur. Ada jamaah yang dulu dia rajin nyumbang ke masjid kita gitu kan. Terus tiba-tiba ada nyumbang di tempat lain. Terus dia ngomong, oh Ustadz saya sekarang nggak begitu banyak yang nyumbang ke masjid Az-Zahra, saya nyumbangnya ke masjid lain. Ya monggo Pak, nggak apa-apa. Tapi saya masih boleh kan sholat di Az-Zahra? Boleh Pak, nggak ada hubungan. Biasa aja. Jadi ya kita usahakan. Ya, tapi jangan sampai juga itu menyakiti kita. Ya. Jadi ya biarkan Allah yang menggerakkan hati manusia. Toh masjid jadi seperti ini bukan karena kita, karena Allah yang gerakkan hati orang sehingga masjid ini jadi seperti ini hari ini. Jangan merasa karena kita DKM, karena kita yayasan, atau karena Pak Antono gitu masjid ini kayak gini. Enggak. Bukan karena Pak Antono. Pak Antono tuh bangun aja. Duitnya siapa? Allah yang kasih. Buatnya kegedean. Tapi serius, ini memang ini jadi bukan makanya masjid orang bisa lebih lebih makmur. Ya masjid orang lihat dulu. Enggak, masjid kita ini makmur, serius. Jemaah kita subuh dua saf ya kan. Maghrib itu bisa 5 saf. Jarang masjid kayak gitu.
Jumat kita penuh gitu kan. Tapi ini luar biasa. Jadi kita syukuri, lalu kemudian kita tingkatkan, kita nikmatin saja prosesnya. Insya Allah, ya kan? Insya Allah, Allah akan selesaikan semua ini. Nah, segera insya Allah. Nah, tenang aja, insya Allah. Ya. Bahkan saya pun kaget-kaget kadang, Pak. Dulu masjid kita karpetnya nggak sampai ini. Tiba-tiba, wah Ramadan mau datang, mudah-mudahan ada yang ngasih karpet. Penuh karpet masjid. Terus tiba-tiba, oh kayaknya ada panas. Tiba-tiba ada yang ngasih AC. Kan itu luar biasa gitu. Jadi ya nggak perlu kita ya insya Allah mudah-mudahan Allah terus gerakkan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya kalau bicara fisik ya maaf bicara saya ngisi di berapa masjid Muhammadiyah Pak. Kalau fisiknya ampun jauh masjid kita ini dah sangat bagus. Tuh ada masjid Al-Mukhlisin di UMJ itu bangunannya lama Pak, ya kan AC-nya cuma 2, ya kan panas. Ngisi Jumatan di situ penuh gitu kan, penuh masjidnya. Saya tanya ini masjid dari tahun kapan Pak? Dari tahun 70 udah kayak gini Ustaz. Jadi kalau bicara fisik gitu kan, masjid kita ini udah bagus nih, serius bagus Pak. Jadi jangan dibandinginnya sama Bani Umar, jangan dibandinginnya sama Masjid Agung Discovery. Kalau dibandingin sama itu ya nggak bisa gitu kan. Orang di sana itu nyumbang 1 miliar, orang kita di sini nyumbang 100.000 itu udah pusing kepala. Jadi ya begitulah. Jadi setiap ini tuh ada ininya masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi, tapi memang kita dari DKM, dari yayasan punya kewajiban ya, tapi jangan sampai itu menyakiti juga, menyakiti istilahnya, jangan sampai ya kita usahakan semaksimal kita, tapi jangan sampai dipusingkan ya, nanti pusing. Oh masjid punya utang kubah 100 juta, 120 juta. Ya nggak apa-apa, biarin aja kan bukan utang kita yang punya utang masjid. Allah yang bayar, kan Allah yang punya utang. Ya kan? Jadi santai aja. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa omongkan itulah. Yang saya takutkan itu justru ada orang nyumbang yang kemudian tidak dengan hatinya, lalu kemudian dia nyumbang terus disebut-sebut terus. Nyumbang nggak pakai hati, kadang-kadang begitu. Itu yang lebih parah. Atau seklek sama kita, oh itu dulu saya yang puli itu, saya ambil katanya kan, akan lebih parah lagi. Jadi ya mudah-mudahan Allah gerakkan hati masyarakat di sekitar kita, jamaah kita, ya semuanya semoga masjid ini semakin ramai. Kemudian jamaahnya, pengajiannya semakin ramai. Tapi ya masjid itu di sekitar sini banyak. Setiap pagi ngadain pengajian yang sama. Serius, setiap pagi saya saya Jumat, Sabtu, Minggu itu keliling. Full kecuali minggu kedua sama minggu kelima. Minggu kedua itu yang kosong cuma Ahad doang. Tapi poinnya isinya gimana, sini-sini aja deh. Kadang-kadang memang ya kalau gitu gimana? Ya artinya jamaahnya ya kita ini aja. Nggak ada bakal ada tambahannya. Kecuali ada orang nambah kontrak baru di Geraha Bunga, itu baru nambah 1, 2 gitu. Itu dong, nggak akan ada tambahan yang lain. Gak mungkin orang Celesta kesini pergi pengajian. Mereka ngadain pengajian yang sama juga. Saya ngajarin ini juga di sana. Saya baca kitab ini juga di sana. Jadi ya sama gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi ya Allah berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum ke masjid. Mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya ke masjid. Yang mudah-mudahan masjid ini segera selesai. Bagaimana caranya biar Allah yang ngatur. Biar Allah yang atur. Kadang kalau kita yang atur pusing. Biarkan Allah saja yang atur. Karena hidup ini kalau kita yang atur itu nggak bisa, Pak. Biar Allah aja yang atur hidup ini. Terima kasih banyak. Karena waktu sudah masanya.
udah suruk, terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa tetap terus istiqomah. Niatnya adalah mempelajari firman Allah, memahami Al-Quran. Ya, kalaupun kita tak bisa menghafalnya, paling tidak kita paham. Paling tidak kita paham. Ya, kalau lebih bagus lagi itu kan bisa hafal Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa hafal, ya paling tidak dalam keluarga ada yang hafal. Oh, nggak ada dalam keluarga yang hafal, paling tidak anak cucu ada yang hafal. Oh, nggak bisa juga, paling tidak kita baca dari awal sampai akhir, maknanya kita paham. Jangan sampai kita baca tapi tak paham. Nah, ini kita bagian dari mempelajari Al-Quran. Terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, maafkan segala kesalahan. Wallahu muwaffiq lakum bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.